Salam semangat buat para pelajar SMA dimanapun berada, khususnya kelas 10. Bertemu kembali dengan saya di channel pembelajaran Fisika SMA 70. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal untuk Fisika kelas 10 yang diambil dari topik pembelajaran kinematika gerak partikel yang meliputi gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak vertikal dengan cara trik cepat. Satu soal cukup 30 detik. Namun saya sarankan agar tidak bingung mengikuti pembahasan soal-soal ini, alangkah baiknya kalian nanti juga mempelajari topik GLBB gerak vertikal yang ada di channel ini. Baik, kita akan segera memulai. Kita perhatikan soal nomor 1. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil tersebut dihidupkan dan bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon kemudian, mesin mobil dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan berhenti setelah 10 sekon. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh mobil mulai dari saat mobil dihidupkan hingga berhenti. Nah, untuk menentukan jarak total mobil, kita gunakan persamaan S total sama dengan A per 2 dikali dalam kurung T1 ditambah T2 dikalikan dengan T1. Kita masukkan nilai T1 dan T2 berikut juga dengan percepatan pada persamaan ini, sehingga kita akan memperoleh S total akan sama dengan 4 per 2 dikali dalam kurung 10 ditambah 10 dikalikan dengan 10, maka hasilnya akan sama dengan 400 meter, jawabannya adalah E. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 2. Mobil A bergerak dengan kecepatan tetap 40 meter per sekon di depan mobil B sejauh 3000 meter. Mobil B sedang mengejar mobil A tersebut dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon. Berapakah waktu yang dibutuhkan mobil B untuk mengejar mobil A? Nah, kita buat persamaannya. Waktu yang dibutuhkan mobil B untuk mengejar mobil A yang berada di depannya sejauh 3000 meter, kita gunakan persamaan T sama dengan S dibagi dengan delta V, sehingga T akan sama dengan S 3000 dibagikan dengan 40 dikurang dengan 25, itu akan sama dengan 3000 dibagi dengan 15 sama dengan 200 sekon. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 3. Seorang polisi berlari dengan kecepatan konstan mengejar pencuri yang berada sejauh D 50 meter di depannya. Saat yang bersamaan, pencuri segera berlari dengan percepatan konstan A 1 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Ketika polisi berhasil menangkap pencuri, pertanyaannya, tentukanlah jarak yang ditempuh polisi saat berhasil menangkap pencuri. Nah, untuk menentukan jarak yang ditempuh polisi, kita gunakan persamaan S sama dengan D dikali 1 ditambah A dibagi dengan 2 dikurang dengan A. Sehingga S akan sama dengan 50 dikali 1 ditambah 1 per 2 dikurang dengan 1. Maka jarak yang ditempuh polisi akan sama dengan 100 meter. Jawabannya adalah A. Kemudian kita perhatikan soal nomor 4. Sebuah benda mula-mula dalam keadaan diam, lalu bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon. Kecepatan benda dipertahankan konstan selama 4 sekon, kemudian mengalami perlambatan dan 2 sekon kemudian berhenti. Pertanyaannya adalah, tentukanlah jarak total yang ditempuh benda mulai bergerak sampai berhenti. Untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita gunakan metode grafik, yaitu grafik antara kecepatan terhadap waktu. Kita perhatikan dari soalnya, di sini diketahui percepatannya 3 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon, artinya kecepatannya langsung kita kalikan 3 dikali 2, maka kecepatan dari gerak A sampai ke B itu sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian kecepatan benda dipertahankan selama 4 sekon, artinya gerakannya adalah mendatar selama 4 sekon, sehingga waktu di sini adalah 2 ditambah dengan 4 berarti sama dengan 6. Selanjutnya mengalami perlambatan, berarti grafiknya adalah turun selama 2 sekon lalu berhenti, maka waktu di sini sama dengan 6 ditambah dengan 2, berarti sama dengan 8. Selanjutnya menentukan jarak, kita gunakan menentukan luas. Kalau kita perhatikan bentuk daripada grafik ini adalah kita akan menemukan bentuk luas trapesium, sehingga jarak itu akan sama dengan luas ABCDA sama dengan luas trapesium. Sehingga jarak totalnya itu akan sama dengan 2 sisi sejajar BC ditambah dengan AD dikalikan dengan tinggi dibagi dengan 2, maka hasilnya akan sama dengan 4 ditambah 8 per 2 dikali 6 sama dengan 36 meter. Jawabannya adalah C. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 5.
Sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dari atas sebuah gedung setinggi H dari permukaan tanah. Kecepatan bola sesaat menumbuk tanah adalah 10 meter per sekon. Jika kecepatan bola pada saat ketinggiannya setengah atau 1/2 dari ketinggian semula 8 meter per sekon, maka kecepatan awal bola dilemparkan adalah, nah untuk menentukan kecepatan awal bola kita gunakan persamaan V0 sama dengan akar dari 2 dikali V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat dibagi dengan 2 dikurang dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ketika ketinggiannya sama dengan setengah, berarti 1/2, berarti 2 dikali V2 kuadrat, ya. Kemudian per 2 dikurang dengan 1. Kalau misalnya ketinggiannya adalah 1/3, berarti rumusnya menjadi akar dari 3 dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dibagi dengan 3 dikurang dengan 1. Nah, sekarang untuk soal ini, ketinggiannya hanya setengah, berarti V0-nya akan sama dengan akar dari 2 dikali 8 kuadrat dikurang dengan 10 kuadrat, itu akan sama dengan akar dari 28, sama dengan 2 akar 7 meter per sekon, jawabannya adalah D. Kemudian kita perhatikan soal nomor 6. Sebuah bola bermassa 400 gram dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awan 4 meter per sekon. Tentukanlah waktu yang diperlukan agar kecepatan bola 3 meter per sekon dengan arah ke bawah. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita perhatikan caranya adalah waktu yang diperlukan bola itu sama dengan T V total dibagi dengan percepatan gravitasi. Maka dia akan sama dengan Vt ditambah dengan V0 per G. Kita perhatikan di sini, yang 3 meter per sekon ini arahnya ke bawah. Jika dia ke bawah, maka Vt-nya adalah positif, ya. Sehingga T akan sama dengan 3 ditambah 4 dibagi dengan 10 sama dengan 7/10 sama dengan 0,7 sekon. Jawabannya adalah C. Kemudian kita perhatikan soal nomor 7. Bola A dan bola B dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan VA 30 meter per sekon dan VB 40 meter per sekon. Kedua bola dilempar dari titik yang sama dan waktu yang bersamaan. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah arah dan kecepatan bola B pada saat bola A mencapai titik tertingginya. Nah, untuk menentukan arah dan kecepatan bola B, kita gunakan persamaan kecepatan akhir B, VTB, sama dengan VB dikurang dengan VA. Maka hasilnya akan sama dengan 40 dikurang dengan 30, hasilnya sama dengan positif 10 meter per sekon. Tanda positif artinya dia bergerak ke atas, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian kita perhatikan soal nomor 8, soal yang terakhir ya. Bola P dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan 25 meter per sekon dan bola Q dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan 15 meter per sekon dari puncak gedung setinggi H 80 meter. Besar kecepatan bola Q pada saat bertemu bola P adalah diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk menentukan kecepatan bola Q ketika bertemu dengan bola P, kita gunakan persamaan VQ sama dengan kecepatan awal Q, V0Q ditambah. Kenapa ditambah ini? Karena arahnya adalah ke bawah ya. Ditambah G dikali dalam kurung H dibagi dengan V0P ditambah dengan V0Q. Sehingga kecepatan bola Q sama dengan 15 ditambah 10 dikali dalam kurung 80 dibagi dengan 25 ditambah dengan 15. Maka hasilnya akan sama dengan 35 meter per sekon. Jawabannya adalah E. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.